Hai hai hai, jumpa lagi YouTube channel Kak Yuni. Kali ini Kak Yuni ingin membuat rangkuman tema 4 subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum untuk adik-adik kelas 2 SD. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib kita jaga ya adik-adik. Hutan tidak boleh dibakar adik-adik, tidak boleh ditebang ataupun dirusak. Jika hutan rusak berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit loh adik-adik. Maka kalau hutan yang gundul itu harus direboisasi, yaitu penghijauan. Hutan adalah suatu tempat yang banyak ditanami pohon. Pohon dapat menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Dengan adanya hutan, adik-adik dapat menghirup udara segar loh. Oleh karena itu, hutan disebut sebagai paru-paru dunia. Adik-adik harus menjaga kelestarian hutan, tidak boleh menebang hutan sembarangan, tidak boleh melakukan pembakaran hutan. Jika hutan gundul, maka akan mengakibatkan banjir di musim hujan. Ini adalah Sinta Dayu berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi ya adik-adik. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan-hewan. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah ya. Jika flora dan fauna rusak dan punah, maka kehidupan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar adik-adik. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan ya. Pemburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak akan punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Berikut adalah bahan untuk membuat hiasan dari daun kering. Bahannya yaitu gunting atau pisau cutter, pensil, kertas, lem kayu, daun kering. Misalnya daun nangka, daun jambu biji, atau daun rambutan. Di rumah adik-adik tentu banyak mempunyai tanaman bunga dong. Tanaman bunga memiliki beberapa bagian. Ada daunnya, ada ranting, ada bunga. Bagian-bagian tanaman bunga dapat adik-adik gunakan untuk membuat karya seni loh. Adik-adik bisa menggunakan bagian tanaman untuk karya seni mozaik. Karya seni mozaik itu adalah seni menyusun puing-puing menjadi gambar bentuk. Cara membuat mozaik dari bahan daun. Bahannya daun kering, lem, pensil, dan kertas gambar. Nanti disusun sehingga bergambar berbentuk kupu-kupu atau hewan lainnya. Oke, adik-adik pasti tahu sabun batangan dong. Sabun batangan dapat juga dibuat menjadi hiasan loh. Hiasan apa sih yang dibuat dari sabun batangan itu? Bisa hiasan patung, ikan, penyu, mobil, boneka, bunga, dan lain sebagainya. Cara membuat hiasan dari sabun batangan dengan bahan pensil untuk membuat pola, pahat, ukir, pisau, dan tentu sabun. Kemudian karya vas bunga ini kita bisa membuat hiasan berupa vas bunga ya. Vas bunga di atas berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang ya. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Masih ingatkah adik-adik banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok? Banyak rusuknya 12, banyak sisi pada balok 6, dan banyak titik sudut pada balok 8.
Berikut melatih kekuatan dapat dilakukan dengan cara bermain loh adik-adik. Sebelumnya adik-adik sudah pernah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya loh bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut dengan cara gerakan dasar sit up. Sit up seperti gambar ya adik-adik. Kemudian melatih kekuatan otot lengan dapat dengan cara yang pertama mendorong tembok, kemudian yang kedua mendorong berpasangan dengan saling berhadapan. Itu untuk melatih kekuatan otot lengan. Joko dan teman-teman sedang bermain bersama. Bermain dapat dilakukan sambil berolahraga. Olahraga dapat melatih kekuatan otot tubuh. Ada beberapa permainan yang dapat melatih kekuatan otot tangan dan kaki, yaitu permainan dorong tongkat. Yang kedua permainan tarik tambang. Jadi kedua permainan ini dapat melatih kekuatan otot tangan dan kaki sekaligus. Tahukah adik-adik manfaat hidup bersatu dengan teman? Manfaatnya banyak ya, hidup bersatu dengan teman yaitu dengan banyak teman. Terus pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian bisa berbagi pengalaman dengan teman. Apa akibatnya jika tidak hidup bersatu dengan teman? Dibenci teman, dimusuhi teman, pekerjaan jadi lama selesai, dan tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman satu dan lainnya. Oke, sekian rangkuman dari Kak Yuni untuk tema 4. Buat adik-adik yang belum subscribe, please subscribe, like, and share ya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video pembelajaran Kak Yuni.